Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya Faris dari PT Rancang Reka Ruang. Pernah nggak sih kalian melihat berbagai iklan yang muncul di sosial media, papan reklame, maupun di majalah-majalah yang mengiklankan tentang jasa properti, baik dari jual beli hunian, jasa pembuatan desain, hingga pelaksanaan pembangunan. Nah, dari banyaknya iklan yang muncul di sekitar kita, tentunya tidak semuanya sesuai dengan selera dan keinginan pribadi. Apalagi jika itu berkaitan dengan jasa pembuatan desain yang dikerjakan oleh seorang arsitek. Kali ini kita akan membahas apa yang harus kamu ketahui sebelum menentukan jasa desain rumah. Yuk, intip tips dari kami. Tips yang pertama, yaitu menentukan bangunan yang akan didesain. Langkah awal paling penting sebelum memilih seorang arsitek adalah menentukan bangunan apa yang akan didesain oleh arsitek. Apakah kamu akan meminta arsitek untuk membangun sebuah hunian, kafe, perpustakaan, sekolah, atau bahkan fasilitas publik seperti jembatan dan sebagainya? Menentukan bangunan yang akan didesain akan mempermudah kamu dalam mengerucutkan arsitek mana yang akan kamu tuju. Biasanya, seorang arsitek memiliki kelebihan tertentu yang menonjol pada proyek-proyek tertentu juga. Dari situlah, kamu dapat memilih arsitek mana yang cocok dengan proyek yang akan didesain. Yang kedua, menentukan jenis proyek. Selanjutnya, kamu harus tahu perlakuan apa yang kamu inginkan dari seorang arsitek. Misalnya, proyek mendesain bangunan baru atau membuat desain untuk renovasi. Langkah tersebut menjadi penting karena akan menentukan kebutuhan-kebutuhan data apa saja yang harus kamu persiapkan kepada seorang arsitek. Membuat desain bangunan baru membutuhkan luas lahan, kebutuhan ruang, survei, dan sebagainya. Sedangkan untuk membuat desain proyek renovasi membutuhkan pengukuran yang lebih detail karena desain yang dibuat harus disesuaikan dengan ukuran yang sudah ada. Tips yang ketiga, yaitu memahami keinginan pribadi. Sebelum melakukan konsultasi dengan seorang arsitek, sebaiknya kamu perlu memahami desain seperti apa yang kamu inginkan. Tidak harus memahami desain tersebut secara detail, karena nantinya arsitek akan membantu untuk mengarahkanmu. Setidaknya, kamu hanya perlu memahami keinginanmu atau bentuk-bentuk bangunan yang kamu harapkan dalam desain yang akan dibuat oleh seorang arsitek. Hal ini tentu akan membuat desainmu lebih sesuai dengan keinginan dan mempermudah arsitek dalam menerjemahkan keinginanmu dalam bentuk desain. Nantinya, kamu dapat menyampaikan keinginanmu terkait desain secara spesifik seperti desain rumah Skandinavia, jengki, klasik, dan lain sebagainya. Kamu juga dapat menyampaikan secara gambaran besar. Misalnya, ingin gaya bentuk lengkung, ingin dinding yang miring, dan sebagainya. Tips yang keempat, jangan pernah tergiur dengan harga murah. Problem utama saat ini adalah menganggap bahwa harga desain itu sangat mahal. Maka dari itu, banyak masyarakat yang kemudian mudah tergiur dengan harga jasa arsitek yang cenderung lebih murah. Bukan berarti bahwa harga yang murah pasti memiliki kualitas yang buruk. Akan tetapi, arsitek merupakan proyek jasa desain yang kualitasnya menjadi hal utama yang perlu dipertaruhkan oleh desainer arsitek itu sendiri. Tentunya, kamu tidak ingin bangunan impianmu memiliki desain yang tidak sesuai dengan keinginanmu, bukan? Maka dari itu, kamu masih dapat memilih harga jasa arsitek yang terjangkau dan tidak membuat kantongmu kering. Tips yang kelima, memilih kualitas desain. Tentu saja, harga tidak selalu menentukan kualitas dari produk kamu. Akan tetapi, setidaknya kamu tidak akan termakan oleh iklan-iklan yang menggemborkan harga murah dengan kualitas yang belum dapat kamu pastikan. Solusi utamanya adalah dengan melihat portofolio jasa arsitek yang akan kamu kunjungi untuk melakukan survei. Dari portofolio tersebut, kamu akan dapat melihat kualitas desain yang akan kamu dapatkan dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak penyedia jasa arsitek. Jasa arsitek memang tidak selalu murah, akan tetapi kualitas yang diberikan oleh para jasa arsitek dengan harga yang sesuai biasanya akan menghasilkan desain yang lebih ideal dan menarik secara visual. Nah, itu dia beberapa tips dari kami untuk kalian yang mau memilih jasa desain rumah. Jangan sampai salah pilih ya. Saya Faris dari R3 Studio, pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you for watching and see ya!